Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nazam Muhammad. Saya akan mendampingi Bapak Ibu dalam mengunggah dokumen perangkat pembelajaran ya sebagai salah satu tagihan yang diminta untuk Bapak Ibu upload ke dalam laman ukin-ukppg.bp3.kemdikbud.go.id. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, ya, pada saat Bapak Ibu nanti mengakses laman UKIN UKP PPG, ya, maka akan muncul tampilan seperti di belakang ini. Ada perangkat pembelajaran, ada video pembelajaran. Ya, untuk ini diabaikan ya, karena untuk studi kasus itu nanti Bapak Ibu akan langsung mengetik studi kasus, membuat deskripsi studi kasus, narasi studi kasus di laman UTBK ya pada saat mengikuti UP atau UTBK. Sementara perangkat pembelajaran dan video pembelajaran diunggah di sini ya. Nah, untuk perangkat pembelajaran ya, ini disesuaikan Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah klik perangkat pembelajaran, Bapak Ibu mau upload, maka silahkan upload file, klik upload file. Nah, setelah Bapak Ibu klik upload file, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebelum kita mengunggah dokumen, maka kita baca dulu petunjuk yang ada di bawahnya. Anda harus upload minimal satu dokumen. Bermakna bahwa kalau Bapak Ibu dalam praktek pembelajaran atau di sekolah Bapak Ibu mungkin menerapkan kurikulum K13, maka yang harus Bapak Ibu upload atau unggah adalah dokumen perangkat pembelajaran berupa RPP beserta seluruh kelengkapannya. Ya, di RPP tambah rubrik penilaian, tambah instrumen penilaian, ya, dan dokumen-dokumen penunjang lainnya. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menerapkan kurikulum K13, maka uploadlah perangkat pembelajaran utama berupa RPP dan kelengkapannya. Ya. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu menerapkan kurikulum merdeka, maka Bapak Ibu mengupload modul ajar beserta instrumen-instrumen pelengkapnya. Ya. Nah, jadi pilih salah satu, bukan kedua-duanya. Ya, sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar atau membuat praktek video pembelajaran. Ya. Nah, jadi misalnya saya ya mengajar di sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, maka saya upload modul aja ya. Nah, jadi di sini pada saat kita klik upload file, maka akan keluar nih keterangan upload ya, keterangan upload file ya. Itu ukuran maksimumnya 10 MB, 10 MB. Artinya apa? Untuk dokumen perangkat pembelajaran itu diunggah langsung, diupload langsung dalam laman UKIN ini. Ya, dengan ukuran maksimum file tidak boleh lebih dari 10 MB. Ya, dan ekstensi file atau format filenya harus dalam bentuk PDF. Nah, jadi kita klik saja, klik ya, ting, kita klik. Nah, selanjutnya kita pilih UKPP. Nah, kita pilih folder di mana kita simpan kita simpan contoh perangkat. Nah, ini misalnya ya. Ini contoh perangkatnya. Maka kita masukkan di dalam sini. Jadi kalau seandainya perangkatnya itu ada berupa ini dia ya perangkatnya, maka kita gabungin perangkatnya. Ya, kita gabungkan menjadi satu. Gimana caranya? Nah, kita buka dulu di perangkatnya. Ya, kita buka dulu di perangkatnya. Katakanlah misalnya di sini, ya. Mana tadi perangkatnya? Contoh perangkat ya. Oke. Nah, jadi di sini tinggal kita buka saja perangkatnya, ya. Nah, ini perangkatnya. Katakanlah perangkat utamanya adalah modul ajar, ya. RPP diabaikan ya jika Bapak Ibu mengajar dengan menerapkan kurikulum merdeka, ya. Jadi RPP-nya diabaikan saja. Nah, ini misalnya modul ajarnya. Maka modul ajar tentunya bukan cuma modul ajar ya. Modul ajar juga didukung oleh dokumen-dokumen penunjang lainnya. Ya, didukung oleh dokumen-dokumen penunjang lainnya.
Apa saja itu? Misal ada dokumen, kita coba gabungkan ya filenya. Kita gabungkan. Ya, kita gabungkan filenya. Kalau saya biasa menggabungkan file dengan menggunakan aplikasi Nitro PDF ya. Jadi di sini kita gabungkan filenya. Ya, kita pilih from file. Ya, mana filenya? Ya, kita tambahkan. Ya, kita buka lagi folder tadi yang ada perangkat ya, beserta penunjangnya. Ya, kita ambil lagi contoh perangkat. Mana nih contoh perangkat? Oke, kita lihat contoh perangkat. Ya, kita lihat contoh perangkat. Ya, misalnya ini adalah bahan ajar ya, bahan ajar. Kita tambahin aja. Kita tambahin di sini, ya kan? Kita tambahin di sini, ya. Lalu kita create, ya create PDF, ya. Keanekaragaman hayati jadi PDF deh ya. Oke, karena ini masih dalam bentuk PowerPoint, jadi biar bisa kita gabungkan filenya, kita ubah dulu menjadi bentuk PDF. Kita tunggu beberapa saat, ya. Tunggu beberapa saat sampai selesai proses pengubahan file PowerPoint menjadi PDF ya. Nah, tujuannya untuk apa? Agar bisa kita gabungkan menjadi satu ya. Sampai ukurannya itu tidak melebihi 10 MB dalam bentuk PDF ya. Oke, kita tunggu lagi. Ya, jadi perlu diingat Bapak Ibu, ukuran file perangkat pembelajaran itu maksimumnya adalah 10 MB. Artinya apa? Tidak boleh melebihi 10 MB. Ya. Lalu ya, filenya harus dalam bentuk PDF. Ya, sama seperti Bapak Ibu yang bertanya, video bentuk filenya seperti apa? Ya, bentuk filenya harus dalam bentuk MP4. Kalau enggak dalam bentuk MP4, maka konversi dulu ke bentuk MP4. Baru diunggah ke dalam Google Drive. Sementara untuk dokumen ya, untuk dokumen perangkat pembelajaran itu diunggah langsung, diupload langsung Bapak Ibu ya. Jadi ini misalnya nih ya, kita pilih combine. Ini dia combine, kita tambah file-filenya yang lain. Misalnya file bahan ajar keanekaragaman hayati. Tambah lagi file rubrik penilaian misalnya ya. Tambah rubrik penilaian, open. Tambah file, apalagi contoh soal ya, keanekaragaman. Tambah file, apalagi tadi? Tambah file ya materi keanekaragaman hayati misalnya. Kita tambahkan saja ya. Tambahkan lalu create. Ya, kita tambahkan create. Ini seperti ini ya. Maka akan terbentuk file perangkat pembelajaran keanekaragaman hayati ya, keanekaragaman hayati. Ini dia ya, keanekaragaman hayati. Lalu kita save. Ini dia, kita save. Selanjutnya sudah ada file yang baru ya. Nah, sekarang kita kembali nih ke halaman UKIN ya. Nah, tadi kan kita misalnya menerapkan kurikulum merdeka. Berarti yang kita unggah adalah modul ajar beserta kelengkapan-kelengkapannya, rubrik penilaian, soal ya, dan lain sebagainya. Jadi kita pilih perangkat pembelajaran yang sudah kita combine tadi, yang sudah kita gabung tadi ya. Bukan cuma modul saja, tapi modul tambah instrumen penilaian, rubrik penilaian, bahan ajar, dan sebagainya. Jadi kita periksa dulu nih berapa ukuran filenya. Ya, kita periksa dulu, klik kanan, lalu kita lihat di properties. Ukuran filenya itu 1,34 MB. Oh, berarti masih cukup, ya. Masih sangat kecil dibandingkan dengan batas maksimum, ya. Jadi di sini ya kita klik dulu sekali, lalu kita klik di sini, kita open. Ini dia. Mengupload 80% ya, in progress. Diupload lagi, ya berhasil diupload ya. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Oh Pak, bagaimana ini dengan rencana pelaksanaan pembelajaran? Kan belum diupload.
Ya, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa ya modul yang diupload atau perangkat pembelajaran yang diupload itu sesuai kurikulum yang diterapkan di sekolah. Kalau diterapkan kurikulum Merdeka, maka uploadlah modul ajar plus kelengkapan-kelengkapannya. Kalau diterapkan K13, maka uploadlah RPP beserta kelengkapan-kelengkapannya. Ya, kita klik simpan, klik. Iya, diklik, disimpan, disimpan, diklik, disimpan. Iya, berhasil. Alhamdulillah. Ya, oke Bapak Ibu. Ya, demikian ya. Bagaimana cara kita mengunggah dokumen. Ingat ya Bapak Ibu, jangan diupload kedua-duanya. Ya, jangan diupload RPP dan modul ajar. Upload salah satu saja. Ya, sesuai dengan kurikulum yang berlaku di tempat Bapak Ibu bertugas atau di tempat Bapak Ibu membuat video pembelajaran. Ya, oke demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.